Halo semuanya, kembali lagi bersama Junita Arnel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga biasa saja ya, karena kabarku saat ini penuh kabut seperti keadaan sekarang ini di Lugano. Gak jelas. Dulu hidupku penuh warna, kadang terlalu cerah hingga menyilaukan, tapi seringkali menyembunyikan luka di baliknya. Dan inilah yang ingin aku ceritakan hari ini. Sebuah perjalanan cinta yang berubah menjadi ironi. Keputusan yang akhirnya membuat segalanya berantakan. Kenapa aku pergi? Kenapa seorang ibu bisa kehilangan anaknya? Semua dimulai dari satu pilihan yang disalahgunakan. Satu kepercayaan yang disia-siakan. Setiap kebahagiaan memiliki bayangan sendiri. Dan inilah bayangan dari kebahagiaan yang pernah kumiliki. Kisah tentang bertahan di tengah luka. Meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. September 1995, Jean si bayi manis lahir dan tumbuh dalam 3 bahasa, Inggris, Prancis, dan Indonesia. Di usia yang sangat muda, dia sudah belajar mandiri, berpetualang di alam bebas, dan menjadi bagian dari perjalanan kami, saya dan bapaknya. Jean adalah sumber kebahagiaan, keceriaan, dan kebanggaan kami. Bulan Maret 1997, hampir 2 tahun setelah kelahiran Jean, Michelle pergi untuk pelatihan kerja di Prancis. Sementara aku dan anak ikut serta tinggal bersama keluarga Michelle di Prancis Selatan. Awalnya semua tampak baik. Kami bersama sekeluarga terasa baik-baik saja. Dan karena jadwal pelatihan, Michelle hanya pulang saat akhir pekan. Tetapi perlahan kunjungannya mulai berkurang. Dan pada minggu ke-6, Michelle mulai berubah, sikapnya dingin dan jarang pulang. Aku mencoba mengerti, berpikir mungkin kelelahan pelatihan adalah penyebab utama. Tapi kehadirannya semakin jarang, hingga akhirnya kami hanya bertemu saat Natal dan Tahun Baru. Ironi itu pun mulai muncul di tengah semua kebersamaan dan dukungan keluarga, baik dari keluarga saya maupun pihak dari keluarga Michelle. Kebahagiaan yang dulu kami kenal perlahan memudar. Hubungan kami tampak sempurna dari luar, namun di dalam aku bisa merasakan Michelle semakin menjauh. Dia sering pulang larut malam tanpa penjelasan. Dan bahkan ketika berada di rumah, dia lebih memilih duduk dengan pandangan kosong atau sibuk dengan teleponnya daripada berbicara denganku. Cinta yang seharusnya menguatkan justru menjadi semakin dingin dan rapuh. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu indah berubah menjadi perasaan yang asing dan penuh jarak? Kebahagiaan yang dulu hadir tanpa syarat, sekarang terbungkus dalam ketidakpastian dan kesepian yang mendalam. 12 Januari 1998, pelatihan selesai dan perjalanan pulang ke Indonesia yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi momen mengenaskan. Michelle duduk di sampingku, namun diamnya terasa lebih nyaring dari ribuan kata yang tak terucap. Perjalanan belasan jam di pesawat seolah menjadi perjalanan tanpa ujung. Saat pesawat transit di Singapura, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu diam?"
Dengan tatapan dingin dia hanya menjawab, "Aku tidak tahu, aku butuh waktu untuk merenung. Lebih baik kamu dan Jean pulang ke rumah orang tua kamu." Kata-katanya menusuk hingga ke tulang, membuat dunia di bawah kakiku terasa runtuh. Transit di Bandara Changi, Singapura selama 1,5 jam terasa seperti di dalam penjara tanpa pintu keluar. Kepalaku berputar, hatiku berteriak. Saat kami tiba di Jakarta, Michelle tetap diam 1000 bahasa. Sementara Jean, si bayi kecil, tertawa lepas melihat kakek dan neneknya menjemput di Bandara Soekarno-Hatta. 3 hari setelah ketibaan di Jakarta, Michelle memintaku untuk mengemasi barang dan membawa Jean, anak kami, ke rumah orang tuaku. Kata-katanya begitu dingin, tanpa sedikit pun emosi. Seolah aku hanyalah seorang tamu yang waktunya sudah habis. Momen itu adalah titik awal dari ketidakbersamaan kami yang sesungguhnya. Sebuah akhir yang datang dengan sunyi, tanpa teriakan, hanya kehampaan yang menggantung di udara. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Ataukah aku masih bisa berjuang untuk sesuatu yang tidak lagi memiliki bentuk? Tapi yang aku temukan dari pertanyaan ini hanyalah kekosongan. Sepi yang menyelimuti setiap harapan yang dulu pernah ku bangun. Beberapa saat di rumah orang tuaku, dan 1 hari Michelle menghubungi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Saat itu adalah hari ulang tahunku dan suara Michelle menghidupkan kembali kerinduan yang lama kupendam. Dan sejenak, harapan dalam hatiku menyala lagi. Kami bertemu di satu restoran di Jakarta. Di sana, dia memberiku sepasang anting emas. Hadiah yang membuatku berharap mungkin inilah awal dari cinta yang kembali. Mungkin ada jalan kembali ke masa lalu. Namun harapan itu seperti gentong keramik tua yang jatuh dari ketinggian, pecah, hancur, dan tidak bisa diperbaiki. Menjawab rasa terima kasihku yang berlimpah-limpah, Michelle menatap dengan senyum tipis dan berkata dengan nada datar, "Hadiah mewah itu mungkin hanya cara menutupi sesuatu yang sudah rusak," katanya. Hatiku kembali digores belati. Kenapa harus mengucapkan kalimat itu di hari ulang tahunku? Atau mungkin inilah merupakan satu pengakuan tersembunyi di hari ulang tahunku? Pertanyaan itu terus menggema di pikiranku, menghantui setiap langkahku. Aku mencoba mengabaikannya, menjalani apa adanya hidup ini dan meyakini semuanya akan baik-baik saja. Tapi kegelisahan itu seperti suara gamelan yang terus berdenting, membuat hati ini semakin berat, sesak. Awal Februari 1998, aku mulai mencoba menata diri dan memasuki dunia pekerjaan di sebuah perusahaan asing. Hari-hariku penuh dengan rutinitas kantor, namun saat bersama Jean, semua kepenatan seolah menghilang. Setiap siang kami selalu makan bersama, dan ketika aku pulang, Jean menyambutku dengan celotehnya yang polos. Seperti uasa di tengah gurun keletihan, aku selalu melihat wajahnya. Dan bercengkrama dengan Jean merupakan momen kecil yang terasa begitu berarti. Bayi kecil pusat duniaku yang tanpa dirinya segalanya terasa kosong. Namun bayi kecil itu selalu bertanya-tanya dan mengusik ketenangan hatiku. Di mana papa? Di mana papa? Di mana papa? Aku berusaha jujur untuk menjawabnya. Aku katakan padanya bahwa papa sedang ada urusan yang tidak bisa kujelaskan saat ini. Dan aku berjanji akan bertemu papanya lagi. Aku berusaha menjawab pertanyaan Jean dengan mencoba berkali-kali menghubungi Michelle. Hingga akhirnya dia setuju untuk menghabiskan akhir pekan bersama kami bertiga. Pergi berlayar ke Kepulauan Seribu. Michelle memang mempunyai perahu layar dan dia suka sekali untuk berlayar setiap weekend. Dan pada weekend itu dia setuju untuk kita bertiga berlayar. Dan pada
saat akhir pekan itu datang, pada saat momen kami berlayar bertiga, aku melihat kebahagiaan Jean bersama papanya dan membuat mataku berkaca-kaca. Dengan melihat kebahagiaannya, aku merasa sekalipun Michelle menjaga jarak bersikap formal, tapi aku berusaha memutuskan untuk tidak menunjukkan rasa kecewaku. Aku hanya ingin anakku berbahagia. Dan percakapan antara kami berdua, Michelle dan aku, hanya mengalir pada hal-hal dangkal. Seolah ada tembok yang memisahkan kami di tengah lautan. Akhir pekan itu berakhir. Dan sesampainya di pelabuhan di Marina Ancol, Michelle kembali tenggelam dalam telepon selulernya, mengabaikan kami seolah-olah kami tidak ada di depannya. Aku hanya bisa bersabar bertahan dalam harapan kosong, hingga akhirnya kami mulai memasuki mobil untuk pulang. Dan pada saat aku memasukkan Jean ke dalam mobil, aku melihat Michelle yang menangis di luar. Aku mencoba memeluknya dari belakang tanpa berkata apapun, mencoba memahami apa yang terjadi di dalam hatinya. Apa yang terjadi dalam hati pria yang dicintai. Kenapa dia menangis? Perlahan kalimat pengakuan keluar dari bibirnya, atau tepatnya kalimat untuk mengusirku. Dia jatuh cinta pada wanita lain, seorang wanita asing berwarga negara Prancis. Saat Michelle berada di sana, mereka tinggal bersama, berbagi lebih dari sekedar kamar, mimpi, rahasia, dan waktu yang seharusnya menjadi milikku. Dan sekarang wanita asing itu akan datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta, siap untuk mengambil tempatku di sisinya, di sisi Michelle. Pengakuan Michelle lebih mirip sebilah belati, mengiris habis setiap harapan terakhir yang tersisa dalam genggamanku. Aku menatapnya tidak lagi dengan air mata, tetapi dengan kekosongan, dengan ketidakmengertian. Ada sesuatu yang harus aku putuskan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apakah aku akan tetap berada di sini, bertahan untuk cinta yang mungkin sudah mati? Atau akan kubiarkan diriku bebas dari ikatan ini, meski berarti kehilangan sebagian dari diriku sendiri? Bagaimana nasibku kalau wanita berkebangsaan Prancis itu datang dan tinggal di Jakarta bersama Michelle yang secara resmi masih menjadi suamiku? Teman-teman, cerita ini seperti biasa masih bersambung. Ketika pilihan-pilihan sulit datang, aku harus mengambil langkah besar. Ketika hati terseret dalam arus tak tentu, apakah jalan keluar itu akan terlihat jelas atau justru semakin kabur seperti kabut yang saat ini menutupi Lugano? Stay tune ya teman, ikuti terus kelanjutannya, di mana kenyataan dan ketidakpastian beradu, dan rahasia yang lebih gelap akan terungkap. Seperti biasa, bersambung. À la prochaine, ciao ciao.